Kita masih memeriksa Efesus pasal 4. Ayat pertama sampai ayat ke-6, hal 7 perkara yang adalah satu. Kita baca sekali lagi Efesus 4 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Di dalam semua. Ada 7 perkara yang satu. Pertama, satu tubuh. Yang kedua, satu roh. Yang ketiga, satu pengharapan. Yang keempat, satu Tuhan. Yang kelima, satu iman. Dan yang keenam, satu baptisan. Dan yang ketujuh, satu Allah dan Bapa. Kita sudah memeriksa 3, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Kita lihat yang pertama, satu tubuh. Ayat 4 dikatakan satu tubuh dan satu roh. Ya, satu tubuh, satu roh. Rohnya tidak lain ya. Satu tubuh itu tubuh Kristus. Ya, satu tubuh itu tubuh Kristus, itu gereja Tuhan. 1 Korintus 12. 1 Korintus 12 ayat 12. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Anggota-anggota itu meskipun banyak, tapi dikatakan merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus, tubuh Kristus ya. Ayat 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing anggotanya. Jadi tidak ada istilah organisasi gereja atau apa, tidak ya. Itu semua satu tubuh, tubuh Kristus. Dan kamu masing-masing gereja apapun, organisasi gereja apapun, kamu semua adalah anggotanya. Efesus 5. Efesus 5 ayat yang ke-30. Efesus 5
ayat yang ke-30. Karena kita adalah anggota tubuhnya, sebab itu, bahkan karena kita adalah anggota tubuhnya, daging dari dagingnya, tulang dari tulangnya. Iya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya. Ayat 30 aja. For we are members of his body. Sebab kita adalah anggota-anggota dari tubuhnya. Members of his body, of his flesh, dagingnya, and of his bones, tulangnya. Kita dikatakan anggota-anggota dari tubuhnya, dagingnya, flesh, dan tulangnya, bones. Yang kedua, Efesus 4 mengatakan satu tubuh, satu roh. Roh huruf besar ya. Roh huruf besar ini adalah Holy Spirit, Roh Kudus ya. Cuma satu Roh Kudus, tidak ada roh lain ya. Tubuh Kristus satu, rohnya satu, yaitu Roh Kudus. 1 Korintus 12. 1 Korintus 12 ayat yang keempat. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Iya, ada rupa-rupa karunia, tapi satu roh, yaitu Roh Kudus besar ya. Iya. Semua ada kesempatan menerima karunia, tapi itu dikerjakan oleh satu roh ya. Sebab itu tidak ada yang bisa membanggakan dia lebih dari yang lain, sebab semua dikerjakan oleh satu roh itu, yaitu Roh Kudus. Jika lain dari Roh Kudus apapun itu, maka itu adalah unclean spirit, roh yang tidak suci, kasarnya roh najis ya. Kalau tubuh Kristus, tubuh yang suci, itu diisi oleh roh yang suci, Holy Spirit. Iya. Kalau tubuh daripada antikris, itu diisi oleh roh yang tidak suci. Yang ketiga, satu pengharapan dikatakan ya. Dan berusaha satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu sudah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan, satu pengharapan. Alkitab menulis satu pengharapan saja dikatakan ya, yang dalam pernyataan Alkitab ada beberapa ya, maksudnya tentang pengharapan itu. Ada 7 ya yang berbicara pengharapan. Yang pertama 2 Tesalonika pasal 2. 2 Tesalonika pasal 2. 2 Tesalonika
pasal yang kedua, ayat yang ke-16, pengharapan baik. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Pengharapan baik kepada kita, itu yang pertama ya. Yang kedua, pengharapan yang lebih baik, better ya. Ibrani 7 ayat yang ke-19. Ibrani pasal yang ke-7 ayat yang ke-19. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan, tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik yang mendekatkan kita kepada Allah. Ya, pengharapan yang lebih baik, dikatakan yang mendekatkan kita kepada Allah. Pengharapan yang lebih baik ya. Yang ketiga, pengharapan yang penuh bahagia, blessed atau diberkati ya. Ini menurut Alkitab. Titus 2 ayat 13. Titus 2 ayat 13. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Dikatakan pernyataan dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia, pengharapan yang penuh bahagia ya. Iya. Yang keempat, pengharapan kemuliaan. Kolose 1 ayat 27. Kolose 1 ayat 27. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Pengharapan akan kemuliaan. Itu kata firman Allah ya. Yang kelima, pengharapan untuk hidup. 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. 1 Petrus 1 Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ya, hidup yang penuh pengharapan. Pengharapan yang hidup ya, hidup yang penuh pengharapan. Yang keenam, pengharapan yang kita megahkan. Ibrani pasal 3. Ibrani pasal 3 ayat yang ke-6. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita, jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Pengharapan yang kita megahkan. Ibrani 6 ayat yang ke-11.
Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Pengharapan yang teguh sampai pada akhirnya. Pengharapan suatu milik yang pasti. Ya, memang firman Allah katakan ada 3 perkara yang besar, ya, perkara-perkara yang besar, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. Demikianlah 3 hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Iya, iman. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Yang ketujuh, pengharapan yang kekal. Pengharapan yang kekal. Titus 3 ayat yang ke-7. Titus 3 ayat yang ke-7. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Iya. Pengharapan yang kekal. Itu 3 perkara, satu tubuh, 1 roh, 1 pengharapan, 1 Tuhan yaitu juru selamat kita, ya, 1 iman yaitu iman yang datang dari mendengar firman Kristus, dan 1 baptisan menguburkan dosa-dosa kita bersama kematian Kristus, supaya sebagaimana Kristus bangkit dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, kita juga keluar dari dalam air dalam hidup yang baru. Itu 1 baptisannya. Yang ketujuh, yang 1 adalah 1 Allah dan Bapa. 1 Allah dan Bapa. Memang orang berkata Allah itu esa, Allah itu 1, tetapi Allah itu juga Bapa bagi orang-orang yang percaya pada Yesus, ya. Jadi bukan sekedar Allah, tapi juga Bapa. Ulangan pasal 6. Ulangan pasal 6 ayat yang ke-4. Ulangan pasal 6 ayat yang ke-4. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan itu Esa, ya. Jadi tidak 2, tidak 3, tapi Tuhan itu Allah kita, itu Esa, ya. 1 Korintus 12. 1 Korintus 12 ayat yang ke-6.
dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi satu Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Iya, ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Satu Allah dan Bapa, ya. Tidak dua, tidak tiga, satu Allah. Dan memang untuk sampai kepada Allah cuma satu-satunya jalan yang diberikan oleh Bapa, yaitu lewat putranya yang tunggal. Hanya satu jalan yang diberikan oleh Bapa untuk sampai kepada Allah, kepada Bapa. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau tidak melalui aku. Saudaraku, satu Allah. Tapi Tuhan Yesus katakan itu satu Bapa. Allah itu Bapa, God the Father, ya. Yang Tuhan Yesus katakan itu Bapamu, Bapa kita, ya. Jadi itu bukan Allah saja bagi kita, tapi terlebih adalah Bapa, dan kita anak-anak dari Bapa. Matius 6 ayat 31 sampai 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu. Bapamu yang di surga, Tuhan katakan kepada anak-anaknya, ya, teruskan. Bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Iya. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dikatakan ayat 32, for after all these things do the Gentiles seek. Orang-orang kafir cari, ya, orang-orang tidak mengenal Allah dalam terjemahan baru. Gentiles, orang-orang kafir, dia mencari. For your heavenly Father knows that ye have need all these things. Bapamu, Bapa surgawimu tahu kamu memerlukan semua itu. But seek ye first the kingdom of God. Ini yang harus kita perhatikan. Sebab itu tidak ada lain yang lebih penting daripada ibadah, ya. Apalagi sekarang terjadi kegoncangan-kegoncangan. Dikatakan, but seek ye first the kingdom of God. Carilah dahulu pertama-tama kerajaan Allah and His righteousness, dan kebenarannya. And all these things shall be added unto you. Dan semua itu, soal makan, minum, pakai, itu akan ditambahkan kepada dia. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita jangan dibingungkan dengan tekanan, dengan saudaraku
tuntutan, kebutuhan kita. Sebab kita ada janji Allah, Bapamu di surga. Bapamu di surga tahu kamu memerlukan semua itu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi bukan kita mencari, tapi Bapa yang menambahkan itu kepada kita. Firman Allah katakan, masakan ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya, bahkan ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Mengaruniakan segala sesuatu, all things, ya. Apa yang menjadi kebutuhan, keperluan kita, bahkan lebih daripada yang kita perlukan, Dia sediakan untuk kita. Ya, bahkan Dia tambahkan dengan pembelaan jikalau kita disalahkan, ya. 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Pembela bagi kita. Duduk di sebelah kanan Allah, menjadi pembela bagi kita. Tuhan memberkati kita. Saya mengundang